Baik, pemirsa, kita akan mendapatkan informasi juga mengenai hal ini termasuk pandangan dari Tuan Guru Bajang selaku tokoh masyarakat dan juga tokoh agama Nusa Tenggara Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Putri. Baik Pak. Sehat-sehat semua insya Allah. Alhamdulillah insya Allah sehat-sehat. Baik Pak, kami turut prihatin terhadap apa yang sudah terjadi di Nusa Tenggara Barat. Kemudian juga sudah terjadi gerakan ataupun juga desakan dari organisasi masyarakat. Nah, dari hasil pertemuan tadi melakukan tabayun antar berbagai pihak, bagaimana Pak hasilnya? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Pertemuan yang digagas ya insya Allah menghasilkan komitmen ya. Mudah-mudahan dengan komitmen itu keadaan akan membaik. Saya ingin menyampaikan bahwa ada beberapa poin yang penting ya. Yang pertama bahwa dakwah itu di dalam Islam adalah satu aktivitas yang paling mulia. Bahkan dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah al-ayat. Bahwa tidak ada yang lebih mulia daripada mengajak kepada kebaikan. Nah, karena aktivitas ini sangat mulia, maka siapapun yang melakukannya itu harus melakukannya dengan penuh tanggung jawab. Nah, karena itu saya sering menyampaikan bahwa seorang ketika berdakwah itu sesungguhnya dia meminjam podium atau mimbar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apa yang dia sampaikan dan cara menyampaikan itu harus dengan penuh kebijaksanaan sehingga menghasilkan kemanfaatan dari tugas dakwah itu. Itu yang pertama. Yang kedua, secara sosiologis di NTB, tokoh agama itu adalah sosok-sosok yang sangat sangat kuat ya di dalam mempengaruhi masyarakat. Jadi patron-patron yang ditiru, kemudian diikuti oleh masyarakat, ucapannya, perilakunya, gitu. Sehingga tanggung jawab sangat besar ya bagi para tokoh agama, khususnya di NTB dan bahkan mungkin di Indonesia ya. Para tuan guru untuk selalu menghadirkan hal-hal yang mengajak kepada kebaikan. Kalau ada yang panas ya didinginkan, kalau ada yang jauh ya didekatkan, dan seterusnya. Nah, kemudian yang ketiga, dan ini penting sekali untuk kita pahami secara keseluruhan ya. Karena peristiwa ini kan tidak bisa dilihat hanya pada saat terjadinya kejadian pembakaran itu. Kalau kita lihat secara historis, secara objektif, ya, pengamalan keagamaan di NTB itu adalah pengamalan keagamaan Ahlus Sunnah wal Jamaah, di mana ajaran agama itu bertemu dengan tradisi yang baik. Ya. Sehingga tradisi yang baik, yang tumbuh, yang berkembang di tengah masyarakat, itu kemudian diakui oleh agama, kemudian juga diberikan panduan-panduan untuk melaksanakannya dengan baik. Termasuk tradisi untuk menziarahi ya, para orang tua, para leluhur, gitu. Khususnya kalau para leluhur itu juga adalah para ulama. Nah, karena itu di masyarakat Nusa Tenggara Barat, tradisi ziarah kubur, ya, ziarah makam para ulama, orang-orang saleh, itu adalah tradisi yang tumbuh berkembang sejak ratusan tahun. Jadi kuat sekali. Sehingga ketika misalnya ada ucapan-ucapan, ada hal-hal yang merendahkan, meremehkan, apalagi menghina tradisi yang baik yang berkembang selama ini, maka tentu masyarakat bereaksi. Nah, peristiwa yang terjadi beberapa hari yang lalu itu dalam konteks seperti ini. Jadi memang sudah cukup lama ya Mbak Putri dan para pemirsa, ada keberatan dari masyarakat terhadap konten-konten yang disampaikan ya, di dalam majelis-majelis tertentu yang merendahkan atau meremehkan tradisi keagamaan yang telah puluhan bahkan ratusan tahun diamalkan oleh masyarakat. Nah, jadi menurut saya ini juga pelajaran penting ya, bahwa kita harus arif, bijaksana ya, di dalam menyampaikan dakwah, sehingga yang dihasilkan itu adalah kemanfaatan dan kemaslahatan, bukan keresahan dan ketegangan di tengah masyarakat. Ya, selanjutnya tentu ada proses-proses hukum, proses mediasi, proses perdamaian, yaitu masing-masing ada ruang dan jalur. Kira-kira seperti itu.
Adakah kemudian Pak hal tertentu yang sebaiknya dilakukan baik oleh pihak ustadz, pihak pondok pesantren begitu kepada masyarakat sehingga kemudian segala ketegangan ini bisa diredam? Iya, sebenarnya sederhana. Sederhana dalam arti cukup menghormati pengamalan keagamaan yang sudah tumbuh dan berkembang. Pengamalan keagamaan itu juga memiliki dasar-dasar keagamaan yang cukup kuat gitu. Jadi tradisi ziarah kubur ya, bukan minta kepada yang meninggal, tidak, tapi mintanya tetap kepada Allah, tapi berziarah kubur, mendoakan orang yang wafat, kemudian berdoa kepada Allah di tempat yang yang baik itu tradisi yang sudah lama sekali. Sehingga menurut saya ya tidak perlulah hal-hal yang sudah tumbuh, berkembang, dan sesungguhnya juga membangun kohesivitas sosial ya, karena tradisi-tradisi keagamaan itu di NTB itu kan membuat masyarakat jadi guyup ya dalam kebersamaan. Jadi hal-hal yang sudah baik, sudah berkembang, sudah menjadi pengamalan keagamaan, tidak perlu kemudian diungkit-ungkit, dipojokkan, dipersalahkan dan seterusnya. Saya pikir masih banyak sekali konten-konten keagamaan yang jauh lebih konstruktif ya. Misalnya kita di NTB masih punya agenda untuk pembangunan ke depan dan seterusnya, itu menurut saya justru konten-konten seperti itulah yang seharusnya ya, mengisi ruang-ruang publik atau narasi-narasi keagamaan. Baik, terima kasih Pak untuk waktunya sudah menjelaskan dan juga memberikan pemahaman kepada kami. Semoga juga bisa menjadi masukan bagi masyarakat semua yang ada di Nusa Tenggara Barat. Semoga juga segera usai masalahnya dan mediasi bisa segera dilakukan. Sekali lagi terima kasih Pak untuk waktunya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.